nama saya Zahra Nuranida dengan NIM 64252188, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan komprehensif analisis ekonomi manajemen, tugas mata kuliah Matematika Manajemen. Analisis ekonomi manajerial merupakan alat krusial bagi UMKM dan perusahaan manufaktur dalam menavigasi ketidakpastian pasar. Laporan ini membahas 4 aspek fundamental. Yang pertama, elastisitas permintaan, optimalisasi biaya produksi, serta surplus ekonomi. Melalui pemahaman mendalam atas dasar kuantitatif, manajemen diharapkan mampu menetapkan kebijakan strategis yang berbasis bukti atau data-driven. Soal yang pertama yaitu analisis elastisitas permintaan. Sebuah UMKM yang memproduksi minuman kemasan mengalami penurunan jumlah permintaan setelah menaikkan harga jual produknya. Berdasarkan hasil analisis penjualan, fungsi permintaan produk tersebut adalah QD sama dengan 50 dikurangi 2P kuadrat. Saat ini perusahaan menetapkan harga sebesar Rp6 per unit. Tugasnya itu menghitung elastisitas permintaan pada harga tersebut. Fungsi permintaan QD sama dengan 50 dikurangi 2P kuadrat. Pada harga P sama dengan 6, QD sama dengan 50 dikurangi 2 dikali 36 sama dengan negatif 22. Dalam teori ekonomi, nilai QD negatif menunjukkan ketidakmungkinan pasar atau produk tidak relevan pada harga tersebut. Untuk perhitungan elastisitas harga permintaan atau ED, dengan rumus DQ per DP sama dengan min 4P, ED sama dengan DQ per DP dikali P per Q, P sama dengan 6, ED sama dengan negatif 24 dikali 6 per negatif 22, dengan hasil mendekati 6,54, ED sama dengan min 4P dikali P per Q. Nilai ED lebih besar dari 1 menunjukkan permintaan bersifat elastis. Konsumen sangat sensitif terhadap harga. Untuk rekomendasi, segera lakukan evaluasi harga, kemungkinan besar melakukan penurunan harga atau melakukan bundling produk untuk meningkatkan utilitas bagi konsumen. Untuk soal yang kedua, yaitu analisis biaya produksi. Sebuah perusahaan manufaktur ingin mengevaluasi efisiensi biaya produksinya. Diketahui fungsi biaya marginal perusahaan adalah MC sama dengan 12Q dikurangi 9Q kuadrat, dengan nilai konstantanya adalah C sama dengan 4. Tugasnya itu menghitung fungsi biaya total atau TC dan fungsi biaya rata-rata atau AC. Diketahui MC sama dengan 12Q dikurangi 9Q kuadrat. Untuk mendapatkan biaya total atau TC, kita mengintegrasikan MC, yaitu TC sama dengan integritas 12Q dikurangi 9Q kuadrat dikali DQ dengan C sama dengan 4, maka TC sama dengan 6Q kuadrat dikurangi 3Q pangkat 3 plus 4. Untuk perhitungan biaya rata-rata atau AC, yaitu AC sama dengan TC per Q, AC sama dengan 6Q kuadrat dikurangi 3Q pangkat 3 plus 4 per Q, AC sama dengan 6Q dikurangi 3Q kuadrat plus P per Q. Untuk biaya rata-rata atau AC diperoleh dari TC per Q sama dengan 6Q dikurangi 3Q kuadrat plus P per Q. Analisis menunjukkan bahwa MC menurun drastis seiring bertambahnya disekonomi skala. Perusahaan disarankan untuk membatasi produksi pada titik di mana MC mulai memotong AC untuk mencapai efisiensi biaya yang optimal. Untuk soal yang ketiga yaitu analisis surplus konsumen. Sebuah perusahaan menjual produknya dengan fungsi permintaan Q sama dengan 550 dikurangi 5P. Harga keseimbangan pasar diketahui sebesar Rp100 per unit. Untuk tugasnya itu menghitung surplus konsumen. Fungsi permintaan Q sama dengan 550 dikurangi 5P pada PE sama dengan 100, QE sama dengan 550 dikurangi 500 sama dengan 50. Surplus konsumen adalah luas area di mana kurva permintaan dan di atas harga pasar. P maksimal terjadi saat Q sama dengan 0, yaitu P sama dengan 110. Perhitungan surplus konsumen atau SK.
sama dengan 0,5 dikali P maksimal dikurangi PE dikali QE. SK sama dengan 0,5 dikali 110 dikurangi 100 dikali 50. SK sama dengan 250. Nilai 250 mempresentasikan manfaat tambahan yang diterima konsumen karena membayar lebih rendah dari kesediaan membayar maksimum mereka. Perusahaan dapat menangkap surplus ini melalui strategi diskriminasi harga. Untuk soal yang keempat, yaitu analisis surplus produsen. Sebuah perusahaan memiliki fungsi penawaran IP sama dengan 6Q plus 3. Jumlah keseimbangan pasar diketahui sebesar 8 unit. Untuk tugasnya itu menghitung surplus produsen. Fungsi penawaran P sama dengan 6Q plus 3 pada QE sama dengan 8, maka PE sama dengan 6 dikali 8 tambah 3 sama dengan 51. Fungsi permintaan surplus produsen atau SP yaitu SP sama dengan 0,5 dikali PE dikurangi P intercept dikali QE. SP sama dengan 0,5 dikali 51 dikurangi 3 dikali 8 sama dengan 0,5 dikali 48 kali 8 sama dengan 192. Surplus produsen mencerminkan keuntungan di atas biaya marginal. Strategi peningkatan meliputi 1. Inovasi proses untuk menekan biaya variabel. 2. Diferensi produk untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu ekspansi pasar untuk skala ekonomi. Untuk kesimpulannya, analisis ini memberikan wawasan bahwa setiap kebijakan harga dan biaya memiliki dampak signifikan terhadap surplus ekonomi dan keberlanjutan bisnis. Pengelolaan biaya yang efisien dan pemahaman elastisitas yang presisi adalah kunci utama bagi manajemen untuk memenangkan kompetisi pasar.